Rumah sudah aku bersihkan, halaman juga sudah aku sapu, daun-daun kering yang bertebaran juga sudah aku bakar. Rumah ini sudah tak seperti rumah kosong lagi. Pintu ku tutup, lalu aku segera mandi. Kesendirian di sini tak merubah ingatanku tentang yang terjadi. Nyah, mengingat Pak Ridwan dirayu mantan istrinya, masih jantungku. Ya Tuhan, kenapa begini? Aku tak ingin menangis lagi, tapi sulit. Setelah mandi, aku siap-siap ingin jalan ke perkebunan teh. Ada warung menjual jagung bakar dengan suguhan teh hangat. Dulu aku sering ke sana bersama nenek. Nenek, aku rindu. Aku keluar kamar, ku buka pintu ingin keluar, tapi Dinda, astaga, ini pasti mimpi. Barusan kulihat Pak Ridwan berdiri di depan pintu. Ku balikkan badan, lalu melihat lagi. Sosok bayangan yang memanggilku. Dinda, ya Tuhan, aku tidak bermimpi. Ia bukan bayangan. Mendadak jantungku berdebar melihat matanya. Tunggu. Kok ia ada di sini? Kak Murni bohong. Aku disuruh pergi, tapi tetap juga ditemui. Buat apa aku ke sini? Din, aku bisa minta minum. Jalan kaki membuatku kehausan. Kalimat pertama yang diucapkannya, minta minum. Baru semalam terjadi insiden yang... Tunggu, jawabku, lalu melangkah ke dapur. Ya Tuhan, apakah ia datang ingin memutuskan baik-baik hubungan kami? Atau bisa jadi ingin minta maaf? Ini, ku sodorkan segelas air putih. Pak Ridwan menerimanya, lalu langsung minum hingga air di gelas habis. Leganya, makasih ya. Gelasku letakkan di meja. Kini kami sudah duduk di bangku teras sambil menikmati perkebunan teh yang terlihat hingga memanjakan mata. Pak Yuda sudah cerita tentang kalian. Pak Ridwan memulai percakapan. Apa? Aku terkejut mendengarnya. Ia lelaki yang punya cinta tulus padamu. Aku iri padanya. Kenapa aku tak bisa seperti itu? Aku dibutakan tentang masa laluku hingga sulit mempercayai. Jadi, ya Tuhan, kenapa dadaku sesak? Keputusan apa yang akan diambil? Apakah ia akan kembali ke mantan istrinya? Malam itu aku sengaja membawamu ke pesta Om John untuk membuat mantan istrimu cemburu. Entah kenapa, saat mengungkapkan ini, jantungku terasa ditusuk. Aku merasa dimanfaatkan. Bukan, agar aku bisa melihat betapa mantan istrimu dari keluarga kaya. Bukan itu, Din. Dengar Pak Ridwan, mungkin Anda punya banyak uang dan kekuasaan, hingga aku dipermainkan. Kamu mengajakku hanya untuk membuat aku sadar bahwa aku bukan wanita layak di tengah-tengah kalian. Kutumpahkan rasa kesalku. Din, maafkan aku. Tapi bukan itu maksudku. Terus apa lagi? Kamu melarangku berhubungan dengan mantan suamimu, meskipun hanya sekedar urusan pekerjaan. Tapi kamu masih menghubungi mantan istrimu dan bahkan mengajakku ke pesta itu. Apa maumu sekarang? Sudah puas mempermainkanku? Berucap pun air mataku berjatuhan karena seiring rasa yang kuungkapkan. Bukan itu, Din, bukan. Pak Ridwan masih membantah. Kupalingkan mata karena kesal. Gina minta rujuk, aku menolak karena ada kamu. Ia tak percaya dan minta bukti.
kalau aku betul-betul sudah dapat penggantinya. Itulah kenapa ku ajak kamu ke pesta itu. Aku ingin tunjukkan kalau aku bangga punya calon istri dan sebentar lagi akan menikah. Tapi semua di luar dugaan dan malam itu ternyata aku salah paham lagi. Tadi masalah Kak Angga, sekarang masalah Gina. Ternyata Pak Ridwan tak seburuk pikiranku. Jika ia merasa tak percaya karena efek masa lalunya, apa bedanya denganku? Aku juga begitu. Awalnya ketakutan kalau ia seperti Kak Angga. Pak Yuda pasti mantan terindah yang sulit dilupakan. Ia rela ku pukul asal aku tak menyakitimu. Ia pantas untukmu. Kalian sehati dengan kebiasaan yang... Pak Ridwan tak melanjutkan kata-katanya. Mungkin ia menilai dari tentang makanan kesukaan kami sama, serta tempat favorit kami juga sama. Aku datang ke sini ingin menjemputmu agar bisa bersatu dengan Pak Yuda. Aku rela agar kamu bahagia, Din. Aku sudah janji ke Kak Murni akan mengantarkanmu pada kebahagiaanmu. Ya Tuhan, jadi Pak Ridwan ingin mengantarkanku ke Kak Yuda. Kak Yuda. Akhirnya aku balik ke kota bersama Pak Ridwan. Dalam perjalanan, tak banyak kata di antara kami. Semuanya terlihat kaku. Aku akan bertemu Kak Yuda. Itu pun diantar. Apakah aku bahagia atau sedih? Kurang lebih 1 jam perjalanan. Akhirnya mobil Pak Ridwan parkir dekat taman kota. Tempat kenanganku bersama Kak Yuda. Pergilah, Din. Itu Pak Yuda. Pak Ridwan menunjuk Kak Yuda yang sedang duduk di bangku taman sendirian. Mungkin menungguku. Pak, kenapa? Ku tatap matanya. Itu karena aku ingin kamu bahagia bersama lelaki yang kamu cintai. Kalian saling mencintai. Aku sadar itu setelah mengingat beberapa kejadian pertemuan kita dengan Pak Yuda. Maafkan aku, Pak. Aku tidak apa-apa. Mimpiku berumah tangga denganmu akan kukubur seiring melepasmu dengannya. Mungkin awalnya sulit, tapi hidup akan lebih tenang jika melihatmu bahagia. Cinta tak harus memiliki. Melihatmu bahagia, aku pasti senang. Mendadak dadaku sesak mendengarnya. Pergilah, kejar kebahagiaanmu, Din. Ku balikkan badan menjauhi Pak Ridwan. Saat melangkah, ku palingkan ke belakang. Ia masih berdiri menatapku mendekati Kak Yuda. Terima kasih, Pak Ridwan. Kini aku sadar dengan pilihan hatiku, batinku, dan terus melangkah. Kini aku sudah berdiri di samping Kak Yuda. Dinda, Kak Yuda langsung berdiri menyambutku. Kak Yuda, mata kami saling bertatapan. Pak Ridwan menepati janjinya membawamu padaku. Apa kabar? Apakah masih sakit? Masih terbayang kejadian semalam saat ia dipukul? Tidak, bunga sudah mengobatiku. Kenapa malam itu pergi saja? Aku khawatir. Bunga wanita yang baik. Ya, kenapa? Ia bisa mengobati Kak Yuda, bahkan lebih dari itu. Kenapa, Din? Apa maksud ucapanmu? Kami belum jadian. Belum, tapi akan. Kamu tetap di hatiku hingga kini, Din. Pak Ridwan, bodohnya aku. Aku mengantarkan wanita yang kucintai pada lelaki lain. Dulu saat aku melamarnya,
Bayangan pernikahan bahagia ingin segera terlaksana. Dinda, wanita yang berhasil membuatku berubah dari sikap dinginku pada wanita, karena aku tak yakin akan ada wanita baik setelah apa yang kualami dengan Gina. Dinda, Dinda, namanya terus kupanggil di hati meskipun tak yakin ia akan datang. Aku terus melangkah, meninggalkan area taman. Setelah melihat Dinda semakin mendekati Yuda, lega tapi membuatku sedih. Yuda, lelaki yang dicintainya. Mereka saling mencintai. Tempat ini saksi bisu kisah mereka akan abadi dengan bersatunya dua hati dalam ikatan yang lebih serius. Apa yang ku dapat, aku turut bahagia melihat wanita yang kucintai bahagia. Tapi alangkah lebih bahagia jika ia ku miliki. Tentu hatinya, karena jika aku paksakan, aku tersiksa karena mungkin saja ia masih memikirkan mantannya. Aku kaya, ketampananku mirip aktor Rio Dewanto, banyak dipuji. Aku duda dan masih muda. Aku beruntung dengan semua itu. Tapi aku tak beruntung memiliki wanita yang kucintai. Mungkin saja sekarang ia sudah bahagia bersama lelaki yang dicintainya. Dinda, tolong menjauh dari hatiku, ucapku sendiri. Pak Ridwan, Pak. Oh Tuhan, kenapa suara Dinda terngiang di telingaku? Tidak, aku tak boleh begini. Mas bos, langkahku langsung terhenti. Ini bukan hayalan, tapi beneran suara Dinda. Ku palingkan ke belakang. Dinda, rasanya tak percaya. Ia kini berdiri di depanku. Cepat sekali langkahnya. Capek mengejar nih. Nafas Dinda tersenggal-senggal. Dinda, kamu ngapain di sini? Pak Yuda mana? Ada tuh di taman. Loh, kok aku tak mengerti kenapa ia di sini, di dekatku. Aku ingin mengakui sesuatu. Apa? Mata kami saling bertatapan. Saat aku melihat Kak Yuda bersama Bunga, tak sama apa yang kurasakan saat melihatmu bersama mantan istrimu. Apa maksudnya, Din? Aku cemburu. Hatiku sangat terluka melihatnya berusaha menjauhkanmu dariku. Tapi rasa ini tak kurasakan terhadap Pak Yuda dan Bunga. Ya Tuhan, rasanya aku tak percaya Dinda mengatakan ini. Kata cemburu sudah lama ingin ku dengar, apalagi cinta. Apakah Anda mau bertanggung jawab dengan yang kurasakan, Pak Ridwan? Ya Tuhan, terima kasih Engkau kembalikan kebahagiaanku. Aku janji tak akan melepaskannya dan akan memperlakukan dengan baik. Langsung ku peluk Dinda. Lepaskan. Tiba-tiba pelukanku dilepas. Loh, bukankah Kak Murni melarangku berpelukan dengan lelaki yang belum halal bagiku? Oh, hahaha. Aku serius, kok malah ketawa. Hahaha. Tawaku makin kencang. Besok kita nikah. Aku ingin cepat-cepat bisa memelukmu dalam ikatan halal. Jelasku bahagia. Besok, cepat amat. Biar Dindaku tak berubah pikiran atau pergi dariku. Malam, ku lamar Dinda ke Kak Murni. Ku minta besok pagi kami segera menikah. Orang tuaku bersedia menyaksikan pernikahan ini lewat video call karena belum pulang ke Indonesia. Akhirnya, aku berhasil menikahi Dinda. Pernikahan yang hanya dihadiri keluarga dan teman terdekat.
Tak ada pesta, karena ini kemauan Dinda agar dilaksanakan sesederhana mungkin. Dari Dinda, aku belajar hidup sederhana. Alhamdulillah, kini kami bahagia dalam ikatan halal. Di kamar pengantin, sekarang boleh ku peluk. Harus minta izin dulu, tapi aku maunya dipeluk dulu. Kok gitu? Aku ini wanita, malu dong duluan. Aku pernah dengar jika istri yang minta duluan dapat pahala. Ih, apaan sih? Malu. Oke deh, karena ini malam pertama kita, aku yang minta duluan. Tapi malam besoknya, aku ingin istriku yang minta duluan. Kok gitu? Biar terlihat kalau aku juga dibutuhkan. Aku pasti membutuhkanmu, Mas, karena kamu suamiku. Malam ini kisah cinta kami bersatu dalam ikatan suami istri. Aku bahagia, bahkan sangat bahagia. Untuk kedepannya, aku akan berusaha menjadi suami yang baik. Karena aku yakin Dinda juga pasti ingin jadi istri yang baik. Satu hal yang ku pelajari dari kisah kami, sikap percaya dan saling menghargai dalam hubungan itu penting selain rasa cinta. Prof. Yuda. Sebelum Pak Ridwan menyambut Dinda di desa, kuputuskan bertemu Pak Ridwan. Mungkin ia masih marah dengan kejadian semalam. Tak peduli jika ia memukulku lagi. Yang kuinginkan ia bisa membuat Dinda bahagia. Hanya itu. Pak Yuda mau kemana? Bu Bunga, aku ingin bertemu Pak Ridwan. Aku bangkit dari sofa. Semalam aku diajak ke rumahnya. Semua hanya ingin mengobatiku. Tapi Pak Yuda masih sakit. Gimana kalau ia memukul lagi? Dan jangan khawatir, Bu. Aku bisa hadapi. Pak Yuda, tiba-tiba tanganku ditahan. Bu Bunga kenapa? Air mata itu mengkhawatirkan aku. Astaga, apakah Bunga punya perasaan padaku? Bunga wanita cantik dan baik. Lelaki mana yang bisa menolaknya? Ia juga cerdas, sama seperti Dinda. Hanya saja ia bukan Dinda. Dinda wanita sederhana serta mandiri. Itulah kelebihannya dari Bunga. Tentu yang lebih penting tentang rasa. Bu Bunga, kenapa? Tanyaku lagi. Kenapa aku merasa tak tega melihatnya menangis untukku? Kenapa? Apakah Dinda sepenting itu bagimu? Bu Bunga, maksudnya apa? Apa kurangnya aku darinya? Bu Bunga, Anda adalah bosku. Jika aku bukan keponakan Om Ismail, apa kamu bisa menatapku seperti menatap Dinda? Aku terdiam menatapnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku hanya seorang karyawan kepercayaan Pak Ismail. Aku juga tidak mengerti kenapa rasa ini ada. Belum lama kenal, aku berani mengatakan bahwa Pak Yuda ada tempat di hatiku. Dek, rasanya jantungku tak karuan. Aku tidak percaya Bunga mengakui isi hatinya padaku. Ya Tuhan, entahlah, sulit kuungkapkan betapa terkejutnya rasa ini. Kenapa begitu, Bu? Kenapa aku? Jangan tanyakan kenapa, karena aku juga tidak mengerti. Rasa itu datang sendiri. Bahkan aku cemburu melihatmu menatap Dinda. Bunga menyeka air matanya. Bu Bunga cantik, sukses, dan akan banyak lelaki yang menginginkan Bu Bunga. Aku hanya seorang karyawan. Pak Yuda, apakah aku kalah cantik darinya? Bu Bunga, tolong jangan bilang begitu.
Dan jangan keluarkan air mata itu. Aku tak sanggup melihatmu menangis, Bu Bunga. Jangan panggil dengan sebutan Bu Bunga. Panggil nama aku saja, Yuda. Suara Bunga terdengar lantang. Bahkan ia memanggil namaku bukan Pak Yuda seperti biasa. Seperti merobohkan tembok penghalang. Hanya sebuah panggilan tapi sangat bermakna. Bu Bunga, panggil namaku saja. Apakah itu berat bagimu? Tapi Bu Bunga adalah bosku. Aku bukan bosmu. Bosmu Pak Ismail. Aku diam. Kami saling beradu pandang. Bunga, kenapa aku tak tega melihat air matamu? Tapi pergilah. Kutunggu malam ini di sini. Jika Pak Yuda datang untuk kita makan malam bersama, berarti itu jawaban untukku. Mau apa kamu? Tanya Pak Ridwan dingin. Ia masih menatap amarah atau bisa jadi cemburu. Aku ingin bicara tentang Dinda. Apalagi perselingkuhan kalian. Apa kamu tidak mengerti kalau aku mencintainya? Ia calon istriku. Dan kalian dalam keadaan emosi. Pak Ridwan berusaha memalingkan matanya. Aku tahu matanya berkaca. Apakah rasa kecewa atau cemburu atau takut kehilangan Dinda? Dinda mantan pacarku, ucapku jujur. Apa? Pak Ridwan langsung menatapku, terkejut. Itulah yang bisa ku gambarkan dari sorot matanya. Pak Ridwan masih ingat tentang wanita yang membuatku kecewa karena memilih lelaki lain. Dia adalah Dinda. Jangan buat cerita bohong. Kalian baru kenal dan tak mungkin itu. Pak Ridwan tersenyum sinis. Ucapannya tak dilanjut. Aku balik ke kota ini untuk ingin melamarnya, tapi aku terlambat. Ia menolakku. Demimu, Pak Ridwan, takdir mempertemukan kami lagi saat aku mengunjungimu pertama kali ke kantormu. Ia terkejut dan akulah yang memulai kebohongan itu demi menjaga hati Dinda agar hubungannya denganmu baik-baik saja. Pengorbananmu. Terserah penilaianmu, jawabku. Pak Ridwan terdiam, terpana mendengar. Bakso Taman Kota itu adalah kenangan kami semasa kuliah. Kami punya selera yang sama. Tak sengaja kenangan itu hadir. Dinda masih mencintaimu. Itu hanya dia yang bisa menjawab. Tapi kalau Pak Ridwan tanyakan perasaanku, aku masih mencintainya. Aku tahu kamu membelanya. Bodohnya aku tak bisa membaca hati Dinda. Aku diselimuti cemburu dan kisah masa laluku. Dinda bukan seperti mantan istrimu. Ia wanita setia. Dulu yang terjadi kandasnya hubungan kami karena aku pergi tanpa kabar. Aku datang ingin meraihnya lagi, tapi... Dan malam itu ia menangis melihatmu dekat dengan mantan istrimu. Wanita mana yang rela jika calon suaminya bersama wanita lain? Bukankah Anda juga begitu, Pak Ridwan? Sambungku. Ya Tuhan, aku salah menuduhnya. Bodohnya aku. Pak Ridwan menjambak rambutnya, bentuk penyesalan. Aku menceritakan secara garis besar masa laluku bersama Dinda. Dan Pak Ridwan pun menceritakan kenapa ia bisa bercerai. Orang ketiga dan orang ketiga itu adalah sahabat sekaligus rekan bisnisnya. Aku akan menebus kesalahanku. Tolong datanglah ke Taman Kota sore ini. Aku akan membawa Dinda padamu, Pak Yuda. Ya Tuhan,
Apa aku tak salah dengar? Pak Ridwan merelakan Dinda untukku. Anda yakin, Pak? Apakah Anda tidak ingin memilikinya? Cinta tidak boleh dipaksakan. Jujur, aku sangat mencintainya. Tapi buat apa? Jika ia memikirkan lelaki lain. Aku ikhlas, asal Dinda bahagia. Tapi satu pintaku, jaga ia dan jangan biarkan ia menangis seperti yang kulakukan. Ternyata Pak Ridwan tidak seburuk yang terlihat saat malam itu. Ia hanya merasa dihantui tentang masa lalunya. Satu hal kenapa aku bisa kalah dari Pak Ridwan, yaitu ia cepat bertindak tanpa bertele-tele, atau bisa dikatakan tegas. Apakah wanita butuh ketegasan dan kepastian? Saat di taman, Dinda, bunga bukan pacar ataupun calon istriku. Ku perjelas ucapanku agar Dinda tak ragu. Selama ini aku berharap Dinda menjadi istriku. Aku tidak mengerti kenapa aku bisa begini. Dulu saat Kak Yuda pergi tanpa kabar, aku rapuh, hatiku hampa, menunggu yang tak pasti. Dan itu terjadi lagi. Tapi sekarang, maafkan aku. Aku janji tak akan meninggalkanmu lagi, Dinda. Tapi hatiku terbiasa, Kak. Apa, Din? Aku hanya merasakan hampa bila jauh darinya. Aku cemburu melihatnya bersama wanita lain. Tolong maafkan aku, Kak. Ku hela nafas besar. Aku mengerti. Dengan kepergianku akan ada cinta baru untuknya. Itulah yang telah terjadi. Rasanya kecewa ini kembali hadir. Aku tahu Dinda punya perasaan itu ke Pak Ridwan. Malam itu ia menangis untuknya. Tangis itu bukan untukku. Aku semakin mendekat. Ku seka air mata Dinda dengan jariku. Jangan menangis. Dinda bukan wanita cengeng. Jika Dindaku mencintai lelaki lain, aku ikhlas. Tapi kamu harus bahagia. Janjilah untuk tidak menangis lagi tentang ini. Hanya ini yang bisa kuungkapkan. Akhirnya, Dinda menyadari isi hatinya dan itu bukan untukku. Dinda, kamu wanita dan kenangan terindahku. Kak Yuda, tolong maafkan aku. Tidak ada salah dengan cinta. Cinta itu datang dan pergi kehendak yang kuasa. Kita manusia hanya menikmati rasa itu. Dinda menatapku sambil tersenyum, meskipun air matanya masih membasahi pipi cantiknya. Kejarlah dia, kejar kebahagiaanmu, Din. Dinda masih menatapku. Lalu, terima kasih, Kak. Dan akhirnya ia berlari meninggalkanku. Aku berdiri melihat kepergiannya semakin menjauh. Bahkan ia tak menoleh ke belakang. Dinda, bodohnya aku melepaskannya. Bahkan melepaskan dengan air mata kekecewaan. Ku hela nafas panjang. Mungkin Dinda bukan jodohku. Ia hanya sebatas kenangan indah yang tersimpan di sudut hatiku. Malamnya aku menemui bunga. Awalnya aku tak ingin karena ia hanya tempat pelampiasan kekecewaanku. Tapi sebuah argumen berkata lain. Mungkin aku harus membuka hati menerima bunga. Apa salahnya belajar mencintai wanita yang tak ada cacat di mataku. Seiring waktu, aku yakin bisa mencintai bunga. Mungkin bisa. Aku yakin kamu akan datang. Bunga menyambutku dengan pelukan. Bisakah kita makan? Jawabku balik bertanya. Pelukannya dilepas.
Ayo, tanganku ditarik ke meja makan yang sudah dihiasi hidangan makan malam dengan suasana romantis. Terima kasih bunga, ucapku. Bunga tersenyum hangat menanggapinya. Mata itu menyimpan cinta untukku. Menemukan seseorang yang baik dan tulus itu 1 dalam 1000. Dan bunga adalah 1 orang itu. Jika cinta dan kebaikan datang padaku, kenapa aku tolak? Meskipun rasa kecewaku belum hilang. Mungkin takdirku bersama bunga. Dan aku berjanji akan membuatnya bahagia karena ia memberikan kebahagiaan padaku. Tamat. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya. Wassalam.